Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Rahmatullah Sarosi, NIM 1171011454, kelas SP 5.1 mata kuliah Cloud Computing. Dosen pengampu Arif Hadi Sumitra Eskom Memkom. Saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah rangkaian layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure, kita dibebaskan untuk membangun, mengelola, ada jaringan global yang masif, menggunakan tool favorit dan framework. Next. Mengenal berbagai layanan database di Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah sebagai sebuah layanan cloud computing yang digadang Microsoft dan kini semakin merajak naik di tengah-tengah persaingan pasar cloud computing yang direbut oleh Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Apple, dan cloud computing vendor besar lainnya. Microsoft Azure menghadirkan beberapa layanan penting untuk menunjang ketahanan penyimpanan data yang kamu miliki. Selain itu, Azure juga menyediakan beberapa varian database yang ingin memindahkan infonya ke Azure. Selain menyediakan beberapa database yang dihadirkan oleh third-party vendor yang telah diverifikasi oleh Azure. Berikut adalah beberapa database yang disediakan oleh Azure. Azure SQL Database. SQL Database adalah layanan relation database yang dikembangkan dengan berbasis Microsoft SQL Server yang dapat menangani beban kerja kritis. SQL Database hadir dengan performa yang dapat diprediksi, skalabilitas dinamis tanpa downtime, kontinuitas bisnis, perlindungan data, dan tentunya dengan handal ini membuat kamu cukup fokus pada pengembangan aplikasi dan mempercepat waktumu untuk menggapai pasar ketimbang meluangkan waktu untuk mengelola virtual machine dan infrastruktur. Karena dibuat di atas SQL Server, segala alat yang dapat mendukung SQL Server dapat kamu gunakan di Azure SQL Database. Dan tentunya kamu tidak perlu belajar skill Azure MySQL Preview. Azure Database untuk MySQL adalah sebuah layanan relation database yang dibangun di atas MySQL versi komunitas dibandingkan layanan yang lainnya. MySQL di Azure memberikan fitur seperti predictable perform, skalabilitas dinamis tanpa downtime, availability seperti cluster dan replication, dan proteksi data, sehingga aplikasi yang telah berjalan di platform sebelumnya dapat kamu migrasikan ke Azure. Azure Redis. Azure Redis adalah sistem redistribusi yang dapat membantu kamu untuk membangun akses super cepat terhadap data kamu memiliki skalabilitas tinggi. Azure Redis memiliki premium tier yang sudah siap digunakan enterprise dan standard tier yang dapat digunakan oleh bisnis skala menengah dan kecil. Untuk premium tier, kamu akan mendapatkan kenyamanan dalam perform yang lebih baik, workload yang lebih besar, disaster recovery expert, dan keamanan yang lebih ditingkatkan. Azure Searching Engine. Azure Searching adalah layanan search service yang dipersembahkan untuk membangun layanan searching di atas Azure yang ready to use web atau mobile. Kamu dapat menggunakan Azure melalui RESTful API atau Net SDK sehingga kamu tidak perlu mengelola infrastruktur searching sendiri dan tidak perlu menjadi pakar untuk information retrieval. Fitur-fitur yang dimiliki antara lain full text search, text analysis, language support, suggestion, filter, text and navigation, existing, simple scoring. SQL Database Microsoft Azure.
Azure SQL Database adalah salah satu database yang disediakan oleh Microsoft Azure SQL Database yang dibangun di atas SQL Server yang membuat kamu tidak perlu belajar lagi dari awal bila pernah menggunakan SQL Server. Selain itu, bila kamu pernah membuat aplikasi yang di-host di Windows Server dan SQL Server dapat kamu migrasikan ke Azure. Lalu bagaimanakah cara membuat Azure SQL Database baru? Mari ikuti langkah-langkah berikut ini. Cari SQL Database Azure di kolom pencarian yang ada di kiri ya guys. Yang pertama dan yang kedua ada di sebelah kanan. Oke. Isi data yang diperlukan untuk membuat Azure SQL Database baru seperti mengisi nama database yang akan digunakan, memiliki resource group, memiliki source database, frequency server, versi tier, dan collection. Saat memiliki pricing tier, kamu akan diberikan ukuran server seperti apa yang cocok dengan kebutuhan kamu. SQL Database. Setelah selesai, kembali lagi perform pembuatan database baru dan sekarang sudah siap skill untuk membuat database baru. Setelah menekan tombol create, permintaan saya akan diverifikasi terlebih dahulu dan saya tinggal menunggu development beberapa saat sampai database akhirnya terbuat. Grup yang telah saya tentukan akan ada dua index, yaitu satu untuk server dan satu lagi adalah index untuk server. Sekarang Azure SQL Database sudah siap digunakan. Kamu dapat melihat menu overview untuk melihat yang telah dibuat. Di Windows Database saya dapat login ke konsol dan menggunakan akun yang telah saya buat. Saya membuat database tadi. Bila berhasil, kamu sudah dapat melakukan query seperti melihat tabel yang ada di database. Sekarang kita coba untuk membuat tabel baru di sini. Makasih. Ini dia Microsoft Azure. Migrate, develop, security, identitas, aggregation, mix rally, interest ethics, analysis, database, mobile. Oke, ini dia fitur-fitur yang ada di Microsoft Azure. SQL Database yang saya tadi perjelaskan ya guys. Oke, ini saya coba-coba guys, karena fitur-fitur dari Microsoft Azure ini terlalu banyak banget ya guys. Wow, banyak banget guys.
Oke, kita akan bergabung lagi dengan microsoftazure.com. Oke, ini dia fitur-fitur yang ada di Microsoft Azure SQL Database yang saya jelaskan tadi, guys. Device, virtual machine, power perform, Azure Database. Oke, kenapa saya tidak mengklik machine? Karena ini berbayar ya, guys. Oke, SQL Database, ini dia fitur-fitur yang ada pada Microsoft Azure. Oke, lihat guys. Wow, bagus sekali. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, guys, sekian, warahmatullahi wabarakatuh.